Halo guys, jumpa lagi dengan kami Muhammad kembali dan saya Sapa Nurhan. Halo teman-teman. Kami berdua seorang penulis yang malas Yang malas menulis. malas menulis seperti tokoh dalam buku Ikhtiar yang tak benar-benar. Iya, iya, iya. Jadi teman-teman, aku mau tanya-tanya dia ini. Dia apa Aduh, buku yang laris manis ini, disabilitas dan alhamdulillah. narasi ketidaksetaraan. Aang ini, kami panggil dia Aang. eh, Agak susah untuk merayu dia untuk menerbitkan buku ini. Menjadi pertanyaan untuk kamu, Ang. Kamu cerita dulu lah. Kenapa kamu mau menerbitkan buku? Buku ini ya? Begini ya. Sebenarnya aku sempat cerita sedikit juga ya di dalam isi bukunya ya. Kenapa aku akhirnya nerbitin buku itu. Sebenarnya aku nulis tentang esai-esai tentang disabilitas ini udah lama, Far. Ya. Dari aku lulus kuliah, aku mulai rajin nulis, aku kirim ke media. Waktu itu koran media cetak masih ada ya teman-teman ya. Masih rame lah. Masih rame ya, aku kirim ke koran lokal, ke koran nasional gitu ya, ke media daring juga gitu. Dan ya beberapa dimuat, diterima oleh redaksi gitu ya. Dari situ aku kumpulkan ada lumayan cukup banyak gitu kan. Kemudian ada kepikiran untuk menerbitkan tapi merasa kayak aku nggak cukup mewakili atau representatif untuk menerbitkan buku tentang disabilitas, sementara aku sendiri ya bukan seorang penyandang disabilitas gitu. Sehingga itu membuat aku ya urung atau menunda untuk menerbitkan. Sampai kemudian beberapa teman ya seperti kamu, kemudian Doni, yang lain mendorong aku untuk menerbitkan lagi, meyakinkan aku untuk menerbitkannya jadi satu kumpulan esai gitu. Dari itu aku kemudian coba memikirkannya dan oke, mungkin aku bisa menerbitkannya supaya mungkin aku bisa membantu isu ini lebih banyak dibicarakan, lebih banyak dibahas gitu oleh orang-orang yang terutama masih awam gitu. Jadi memang buku aku ini kalau boleh jujur, aku berharap lebih banyak dibaca oleh teman-teman atau orang-orang yang masih awam terhadap isu disabilitas. Supaya mereka awas lah ya. Ya, lebih awas, lebih peka, lebih berempati. Sadar gitu ya. Dan juga buat teman-teman sadar ya, bukan mengasihani ya. Ya, teman-teman bukan penyandang disabilitas yang selama ini tidak dekat dengan isunya, jadi lebih punya kesadaran terhadap isu ini. Itu sih, Far. Buku ini kan terbit tahun 2024 ya. 2024 akhir Desember dan direspons oleh banyak orang sangat bagus. Betul, diapresiasi betul. Dan kayaknya sudah cetakan keempat ya. 4 atau 5 aku lupa sih. Sekitar itu. Menuju 6 kayaknya. Amin, amin. Ini adalah salah dua buku laris di penerbit Anagram. Yang pertama si calon sentimentalisme calon mayat dan disabilitas dan narasi ketidaksetaraan. Yang perlu teman-teman tahu juga tapi Pak, Anagram ini oplah cetaknya sedikit teman-teman. Jadi untuk bisa cetak beberapa kali itu sesuatu yang menurut aku perlu disyukuri sekali sih. Standar lah untuk penerbit indie. Dan penerbit kecil lah gitu. Ya dari 300 sampai 500 eksemplar gitu per cetak. Betul. Nah, punya si Aang ini sudah 4 atau 5 kali cetak gitu. Dengan responsnya yang orang-orang itu melihat bukumu ini, aku sangat merasa bahwa kamu itu mesti menulis buku lagi gitu. Tapi aku nggak mau bertanya ke situ dulu. Apa perasaanmu melihat atau mendengar orang-orang menanggapi atau mereview bukumu ini? Dan semua rata-rata positif dari 4 sampai 5 deh. Iya. Walaupun ada sih beberapa koreksi dari kalimat atau ada kosakata yang diksi-diksi topik paragraf yang ngulang lah gitu. Itu teknis lah. Iya. Tapi kamu merespon secara umum gimana?
Ya pertama tentu aku bersyukur sekali gitu ya, bersyukur sekali karena buku ini bisa diterima oleh banyak orang karena aku bukan penulis yang cukup Hmm. dikenal gitu ya, uh, Dikenal kok. gitu kan, Hmm. belum punya nama gitu sehingga ketika Namamu orang ada Muhammad Kembali. Coba namamu anu, cek cek dulu. apa Eh, oh masihnya. masih Oke. masih nyala. Hmm. Ya aku bukan penulis yang cukup dikenal lah gitu sehingga ketika orang membeli atau membaca bukuku tentu mungkin bukan karena melihat siapa diriku gitu ya, tapi mungkin bisa tertarik dengan isu ini dan mungkin punya kedekatan sama isu disabilitas ini yang aku pikirkan seperti itu Far gitu, sehingga aku bersyukur dan tentu sangat sangat kaget dan tidak menyangka buku ini bisa diterima sangat banyak orang gitu. Hmm. uh, aku pikir ya mungkin cetak ulang apa habis cetakan pertama aku udah bersyukur gitu, Ternyata dicetak ternyata lagi. bisa cetak beberapa kali ya aku bersyukur sekali gitu. Dan yang bikin aku tidak menyangka juga Far sebenarnya adalah uh, aku kan tahu gimana teman-teman penulis lain kebanyakan itu buku itu dibeli oleh teman-teman sendiri Hmm. ya kan, Ya, ya, ya. support lah teman support teman gitu, penulis support penulis gitu kan, itu itu dialami oleh beberapa teman-temanku ketika menerbitkan bukunya. Sementara aku sendiri ternyata banyak pembaca bukuku, pembeli bukuku ini justru dari orang-orang atau lingkungan yang nggak aku kenal sama sekali gitu. Tiba-tiba mereka membeli bukuku, mereka membaca bukuku, mereka mengulas, mereka bikin review, mereka memposting di media sosial, mereka membuat acara diskusi juga. Jadi aku sangat 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 kaget, tapi Hmm. juga aku sangat berterima kasih lah kepada teman-teman yang sudah mau baca bukuku. Eh, di sini kan kamu mengawali satu. Aku merasa bahwa pengantarmu ini yang powerful. Hmm, Aku apa ini sebagai komentar dikit lah ya iya, dengan esaimu kan esai bukan esai personal kan. iya, Kebanyakan esai kayak artikel yang harus memenuhi syarat gaya-gaya koran gitu ya. betul, betul. Nah, tapi prologmu ini Hmm, itu sangat sentimental banget dan kamu mengawali cerita yang tidak biasa-biasa saja. Itu hmm, menurutku ya, hmm, itu menjadi pemicu pembaca memasuki alam semesta disabilitas ini. hmm, 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 Tadi kan kamu bilang bahwa kamu takut apa semua karena kamu bukan disabilitas semua. hmm, Tapi kan hmm, di cerita saya itu kan hmm, kamu membuka lebar-lebar soal keluargamu gitu. iya, Kamu kenapa seberani itu untuk nulis tentang keluargamu? Apa karena memang kamu menunjukkan bahwa bahwa selain latar pendidikanmu yang S2 juga soal disabilitas, soal pendidikan disabilitas, hmm, kamu juga punya cerita keluargamu yang sudah aku jalani dari sejak kecil gitu. hmm, hmm, Kamu bilang seperti itu enggak? hmm, hmm. Atau gimana? Ya, Di prolog itu. jadi waktu menyusun buku ini dan terkumpul beberapa esai, aku terfikirkan kayak ketika orang membaca esai-esaiku tanpa tahu konteks mengapa aku menuliskannya, orang akan melihat ini sebagai sebuah teks yang kering, Oh teks ya. yang tanpa nyawa, teks tanpa rasa gitu, Hmm. tanpa kekuatan di baliknya kenapa tulisan itu hadir gitu Hmm. loh. Sehingga aku sadar betul bahwa aku pada akhirnya harus menyampaikan sebuah esai prolog atau pengantar mengapa aku menuliskan esai-esai yang ada di dalam buku ini gitu. Disitulah aku akhirnya membuka diri untuk bercerita tentang latar belakangku, tentang keluargaku, tentang pekerjaanku, tentang pendidikanku dan sebagainya gitu. Menurut aku dengan aku mau membuka diri, memberikan apa ya cerita personalku, ini akan bisa membantu pembaca untuk merasa dekat dengan aku sebagai penulis, merasa terhubung dengan Hmm. aku sebagai penulis dan mendapatkan konteks gitu ya, mendapatkan konteks, mendapatkan alasan kenapa buku itu hadir
sebagai bentuk kegelisahan personal aku yang merasa dekat dengan isu disabilitas ini gitu. Jadi aku walaupun mungkin bukan seorang penyandang disabilitas, tapi aku merasa sangat dekat dengan isu ini gitu, Karena keluarga dengan keluarga, pendidikan gitu. ngajar juga. Iya gitu, karena aku percaya sih Far ya, mau menulis apapun itu harus datang dari hati gitu loh. Gitu loh, maksudnya Nih, kalau kita nggak punya jangan nangis ya, ikatan jangan nangis. emosional gitu, nggak Betul. punya ikatan personal terhadap apa yang kita tulis itu ya Kering. nggak punya nyawa gitu. Tapi Ya, kalau sebatas teks aja gitu. sebatas teks aja gitu, mungkin bisa hanya olah pengetahuan, Iya. olah apa kritik dan sebagainya gitu. Tapi Tapi rasanya nggak ada. rasa itu yang ingin aku sampaikan lewat esai personal atau esai prolog di buku aku. Ada sekitar 13-14. Kalau digabungin dengan prolognya, epilognya sekitar 16-15 kayaknya. Yang buku ini teman-teman tidak tebal. Ini salah satu cara menyiasati untuk banyak hal sih. Pertama, buku kertas makin lama makin mahal. Makanya kita tipis. Kedua juga memang jumlah esainya yang ditulis memang sedikit, hanya kan pemalas kan. Terkumpul hanya gini. Terus ketiga, kita membaca psikologi, pembaca sekarang tidak suka dengan yang tebal. Iya kan? Iya. Ya attention span-nya kita makin lama pendek apa semua. Teman-teman bisa, saya kira ini isu yang penting untuk kita ketahui dan ditulis dengan teman-teman tahu nggak, mendengar cerita orang yang seperti itulah gitu. Tidak bukan buku diklat gitu. Yang buku pelajaran, buku kuliah tidak. Ini Aang itu kayak memeras pengetahuannya dia di sini. Bertahun-tahun dia dapat, dialami, di kuliah kan di dunia itu juga. Dia peras untuk kalian untuk ini. Ada sekitar 15-16 esai di sini ditulis untuk kalian. Buku ini masih tersedia ya? Masih tersedia. Dan kayaknya menuju cetakan baru lagi nih. Dan ini lama-lama haji gara-gara ini. Amin. Gara-gara royaltinya ini. Nah, pertanyaan terakhir. Kapan buku kedua? Tentang apa aja? Apakah sastra? Apakah tentang esai disabilitas? Atau tentang novel disabilitas misalnya? Kamu memotret satu peristiwa atau masa lalumu atau keluargamu yang kamu ceritakan? Ya sebenarnya sih aku lebih suka cerita kalau bukunya udah mau ada gitu ya Far ya, naskahnya udah ada gitu, baru cerita. Ini aja, proyeksi lah. Proyeksi ya. Tapi kalau dari rencana atau keinginan sih ada untuk menulis buku lagi gitu ya. Bukunya apa? Mungkin aku sih ada rencana, ya pemalas ini banyak rencana sih ya teman-teman ya. Kalau buku tentang disabilitas lagi rencananya ada. Itu aku pengen nulis buku dalam bentuk buku utuh Far. Jadi kalau ini kan kumpulan esai sehingga mungkin dari segi tema kurang tertata dengan rapi, kemudian acak dari segi penulisan ada tadi yang kamu sebut beberapa pengulangan pembahasan dan sebagainya gitu. Nah, aku sih berharap aku bisa nulis buku utuh tentang disabilitas gitu, sehingga bisa dibaca dengan cara yang lebih utuh juga, utuh dan lengkap gitu. Tapi dengan harapan. Tapi cara nulisnya jangan buku kampus juga, buku kuliah. Tetap dengan cara aku nulis di esai ini ya, yang sederhana, yang populer gitu, yang mudah dipahami oleh teman-teman yang awam gitu. Aku bukan menyasar pembaca yang sangat akademik atau apa gitu, walaupun tetap bisa dibaca juga oleh teman-teman yang akademik ya, aku rasa gitu. Kemudian novel aku ada keinginan juga, tapi kan kamu cerpenis juga, kamu nulis cerpen. Ya, aku nulis cerpen ya, dan sebenarnya aku ada draft novel yang belum selesai. Ya doakan saja semoga ada energi untuk menyelesaikannya gitu. Oke, kita nantikan bukumu berikutnya. Apakah tadi itu konsep buku utuh tentang disabilitas dengan novel? Ya, mungkin teman-teman kalau ada usul atau saran tema, topik untuk aku tulis, aku seneng banget sih kalau bisa menulis. Ya tulis di kolom komentar lah. Silakan teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.
Sampai jumpa di Sampai video jumpa. berikutnya.